Akhirnya, kami menemukan sebuah tempat di mana kami bisa menjelajah wisata edukasi. Jelajah Pustaka dan Mustani. Sampai juga di pustaka. Selamat datang di pustaka. Jika pergi ke Bogor, jangan lupa mampir ke Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian atau yang dikenal dengan nama Pustaka. Inilah Pustaka, perpustakaan pertanian terbesar di Indonesia yang memiliki sejuta cerita. Jelajah Pustaka dan Mustani, cerita ini ada di sini. Menapakkan kaki pertama kali di pustaka. Unit layanan ini didirikan pada bulan Mei 1842. Pada awal pendiriannya, pustaka merupakan bagian dari Kebun Raya Bogor yang berfungsi menyediakan literatur bidang botani untuk para peneliti. Pagi, Bu. Iya, kita mau berkunjung ke perpustakaan. Makasih, Bu. Di ruang layanan perpustakaan, setiap pemustaka yang datang harus mengisi buku tamu. Disambut ramah oleh petugas, selanjutnya kami bertemu dengan kepala pustaka. Selamat pagi. Wah, ada kunjungan ya, ya. Ibu, ya. Jadi mereka ini pengunjung Pak, pengunjung perpustakaan kita. Nah kebetulan mereka itu vlogger dan blogger dari Jakarta. Benar. Wah, Kan mau tahu alhamdulillah. lebih banyak tentang perpustakaan kita nih. Iya, Bapak. Iya. Kita mau cari tahu sih, Pak, tentang perpustakaan ini. Jadi kan kita di pustaka ini kan punya tugas pokok dan fungsinya, Iya. seperti itu. Kita mau cari tahu, tugas pokok dan fungsi pustaka itu apa ya, Pak ya? Oke, pustaka atau lebih lengkapnya kita sebut Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian itu dibentuk sesuai dengan Permentan 19 tahun 2022. Itu tugasnya adalah dalam hal pengelolaan perpustakaan dan literasi pertanian. Seperti Iya, itu ya, Pak, betul. Ya. Untuk pengelola pertanian ya, Iya, Pak, ya? betul, di lingkup Kementerian Pertanian. Untuk program unggulan pustaka sendiri itu apa saja ya, Pak? Iya, antara lain satu, yaitu menyelenggarakan yang namanya program agar seluruh perpustakaan itu di lingkup Kementerian Pertanian bisa berstandar nasional standar nasional perpustakaan (SNP). Nah, di lingkup Kementerian Pertanian ini ada 117 perpustakaan, 107 perpustakaan khusus, kemudian ada 7 perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Polbangtan, kemudian ada 3 perpustakaan sekolah yang ada di SMK Pertanian. Nah, itu harus standar nasional perpustakaan. Yang kedua, program kita adalah menyelenggarakan penerbitan press. Nah, ini kita ada pertanian press yang kita kelola, kemudian juga bagaimana ISBN lingkup Kementerian Pertanian yang tunggal yang ada di Pusat Perpustakaan ini. Kemudian program yang selanjutnya adalah kita juga menyelenggarakan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial (PKBIS). Ya, PKBIS ini kita langsung berada di komunitas.
berinteraksi dengan masyarakat agar ada laboratorium lapangan mengajak warga untuk bisa proses literasinya bisa lebih mainstreaming lah, seperti itu. Ya. Kemudian program kita yang selanjutnya adalah bagaimana agar perpustakaan kita itu berbasis smart library, mengikuti era milenial dan Gen Z ya. Ya, kemudian sekaligus juga bagaimana membina fungsional pustakawan yang ada di lingkup Kementerian Pertanian ini, yang tersebar di seluruh unit kerja dan UPT lingkup Kementerian Pertanian. Iya. Luar biasa sekali Pak ya. Iya, lumayan. Iya. Sangat banyak dan benar-benar berdampak untuk masyarakat seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu Pak, untuk perannya pustaka nanti ke depan di bidang pertanian seperti apa ya Pak? Kita berharap perpustakaan yang tersebar di seluruh UKUPT itu dan dimotori melalui pustaka ini itu menjadi prime mover agar semua program dan kegiatan Kementerian Pertanian atau sektor pertanian itu bisa dipahami warga lebih awal sehingga bisa berpartisipasi ikut dalam program tersebut dan menjaga keberlangsungan program dan kegiatan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Dari situ setelah dia paham, dia jaga berlanjut terus, kita berharap muncul ide-ide baru, muncul proses modifikasi yang mengikuti perkembangan yang terakhir. Ya, itu kita berharap seperti itu. Iya. Iya. Selain di perpustakaan ini, nanti bisa lihat juga ada perpustakaan digital kita P3D di Jalan Ahmad Yani dan kita juga membawahi UPT Museum Tanah dan Pertanian. Boleh berkunjung ke sana. Oke. Iya. Oke, silakan Bu. Ya. Oke. Iya, iya. Selamat. Ya, ya, ya. Selanjutnya, kami dipertemukan dengan seorang pustakawan. Kami pun berbincang asyik seputar layanan pustaka. Untuk layanan di sini apa saja ya Bu? Iya Bu. Nah, di pustaka itu sebenarnya kita punya 3 tempat layanan. Jadi yang pertama ada di sini nih. Nah, ini perpustakaan pusatnya di sini di Jalan Juanda, Bengkulu. Kemudian kami juga ada gedung perpustakaan pengetahuan pertanian digital. Di sana ada layanan digitalnya di sana, itu ada di Jalan Ahmad Yani nomor 70. Selanjutnya ada satu lagi, itu Taman Baca. Jadi kita punya taman baca. Ada di Dramaga. Kita punya taman baca di sana. Untuk fasilitasnya di sini? Kalau di sini fasilitasnya pastinya free wifi ya. Iya ya Bu. Zaman sekarang. Perlu wifi itu udah pasti free wifi. Kemudian kita juga ini ada koleksi-koleksi nih. Jadi kita punya koleksi yang tadi di depan. Kita punya koleksi dari tahun 1842 ya, dikumpulkan dari tahun 1842. Ada koleksi-koleksi antikwaria, tapi juga ada koleksi yang update tentang informasi pertanian yang terbaru-terbaru juga. sekarang. Iya. Jadi kalau koleksi antikwaria itu kita punya sekitar 5.000 judul. Nah, kalau untuk koleksi yang update sampai sekarang itu ada sekitar 60.000 judul. Gitu. Nah, itu 80% sampai 90% tentang pertanian semua. Ya. Kemudian kita ada layanan referensi. Ya, nanti di sana ada koleksi peta, ada statistik, ada ensiklopedi gitu ya. Kemudian kami juga punya layanan Kids Corner. Iya. Jadi melalui layanan Kids Corner itu kita ingin menumbuhkan
cinta pertanian sejak dini kepada anak-anak ya. Jadi kita mengakomodir ya dari umur yang di bawah kecil sampai ke yang besar ya. Untuk apalagi? Tadi saya di sana melihat ada braille ya Bu ya? Oh iya, itu kita punya pojok braille. Jadi kita juga mengakomodir ya untuk bisa memberikan layanan kepada pemustaka kami yang difabel. Ada buku braille-nya, ada juga koleksi buku suara. Jadi untuk yang tunanetra ya kami sediakan koleksi buku suara, juga buku koleksi braille-nya. Lengkap juga ya di sini ya Bu ya. Nah ini kami juga punya pojok FAO. Punya pojok FAO ini terbitan-terbitan dari FAO. Memang kita terima karena kita menjadi perwakilan FAO di Indonesia. Gitu. Jadi pustaka menjadi perwakilan FAO di Indonesia. Banyak sekali ya Bu koleksi-koleksi menarik gitu. Untuk perpustakaan sebesar ini Bu, penghargaan yang didapat tuh pasti ada tuh atau banyak gitu. Iya, kalau penghargaan apa aja sih gitu. Apa ya? Tahun kemarin ya yang terdekat ya. Tahun kemarin kita itu mendapatkan penghargaan dari Perpusnas sebagai pelopor perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial. Nah, tahun ini salah seorang pustakawan kami di sini itu mendapatkan penghargaan juara 2 pustakawan berprestasi nasional 2020. Berarti di sini udah terakreditasi berarti Bu. Oh iya, pastinya. Kita terakreditasi pertama itu tahun 2019. Ya, dan akreditasi kita A ya. Waduh, luar biasa. Dapat akreditasi A. Luar biasa. Itu sebuah penghargaan lah untuk perpustakaan. Harus. Ada satu lagi koleksi di sini yang hanya dimiliki oleh pustaka. Kita apa tuh Bu? Koleksi deposit. Pengen lihat kan? Pengen Bu. Silahkan bisa langsung ke lantai 5. Oke Bu, makasih banyak ya Bu atas informasinya. Sangat-sangat menarik, informasi baru untuk kami. Kita langsung ke sana saja. Silakan. Mari. Selanjutnya, kami pun penasaran. Kami ingin melihat ruang koleksi dalam perpustakaan ini. Spontan, kami pun bertanya. Selamat siang Pak. Bisa saya bantu? Iya, jadi kami itu udah keliling-keliling nih Pak di pustaka tuh, udah mau melihat layanan ke bawah. Terus sekarang kami tertarik nih Pak untuk melihat koleksi-koleksi deposit. Nah, sebelum itu kami ingin mengetahui sih Pak, koleksi deposit itu apa gitu. Baik, saya jelaskan sedikit ya. Koleksi deposit itu adalah koleksi hasil terbitan dari semua unit kerja di Kementerian Pertanian. Kita mempunyai 11 unit eselon 1 dan mereka itu mempunyai terbitan-terbitan lokal konten yang harus diserahkan ke pustaka ini sebagai koleksi deposit sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 30 tahun 2021 bahwa pustaka ini adalah tempat untuk pengelolaan koleksi deposit seperti itu. Dari pencatatan, pengolahan sampai dengan pelestarian ada di sini. Berarti semuanya itu untuk koleksi deposit itu dapat dari setiap unit kerja yang menerbitkan terbitan, baik itu yang ber-ISBN maupun yang tidak ber-ISBN. Itu dari buku, terus koleksi monograf atau koleksi terbitan berkala, termasuk brosur dan sebagainya itu harus diserahkan ke pustaka. Itu bisa menyerahkan langsung maupun bisa mengirimkan atau kita hunting seperti itu. Bisa mengirimkan secara langsung buku-bukunya. Bisa, bisa. Ini contohnya yang sudah dikirim dan sudah diolah oleh teman-teman yang ada di pustaka ini. Dari berarti koleksi lingkup ini Kementan ya Pak? Iya, lingkup Kementan semuanya. Dari koleksi ini berarti sangat penting ya Pak bagi pustaka. Sangat penting karena kita mengelolanya itu, pelestarian itu, nilai informasinya 50 tahun ke depan kan belum tentu itu akan terverifikasi ya, itu akan kita kelola di sini, presentasi di sini. Seperti luar biasa sekali ya. Biasa menarik ya Pak ya. Boleh lihat-lihat nggak Pak ini tuh
Ini setiap eselon 1 itu sudah menyerahkan secara tercetak di sini. Oh gitu. Jadi ini udah. Iya, koleksi tercetak. Nah, bagaimana koleksi elektronik? Koleksi elektronik juga harus diserahkan ke repositori pertanian. Mereka mengupload secara mandiri di web repositori pertanian. Iya. Berarti ada buku cetak dan buku digital. Iya. Seperti itu. Ini sekitar 658 judul buku yang sudah diserahkan dalam 10 tahun terakhir ini. Luar biasa sekali koleksinya, banyak untuk pustaka ini ya. Luar biasa. Mulai dari badan karantina yang sebelah sana, ada badan ketahanan pangan yang sudah jadi badan tersendiri, badan SDM sampai dengan BSIP maupun Sekretaris Jenderal itu. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya di pustaka ini. Nah, untuk koleksi deposit ini seberapa penting sih Pak buat pustaka? Oh, koleksi deposit ini dari semua eselon ini ya, itu diserahkan ke pustaka itu memang sangat penting sekali karena itu akan menjaga nilai informasinya 50 tahun ke depan dan sebagainya, itu kan sangat penting untuk digunakan oleh generasi penerus ya. Makanya mereka menyerahkan ke sini untuk kita lestarikan, kita scanning maupun kita alih mediakan seperti itu. Berarti sangat penting ya untuk koleksi-koleksi deposit ya. Nilai informasinya itu terus berlanjut ya, supaya nanti anak cucu kita itu tetap jejak itu ada gitu, seperti itu. Iya. Kita boleh lihat? Boleh, kami lihat-lihat koleksi ini Pak. Ini dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah salah satu koleksi deposit tentang sejarah pendidikan pertanian. Ini bukunya ada di sini. Luar biasa. Sejarah pendidikan pertanian itu mulai tahun 1876. Nah, itu kan sudah dijelaskan di dalam buku itu bahwa pendidikan pertanian itu mula-mula ada di Indonesia itu tahun 1870. Sudah dijelaskan di dalam buku ini. Sampai dengan Politeknik Pengembangan Pertanian ada di sini. Lengkap ya buku ini ya Pak ya. Sini. Dari 1800 sampai sekarang. Iya, ini bisa dibilang sampai sekarang. Udah berapa abad nih lu? Luar biasa. Metode penyuluhan juga ada di sini. Saya perhatikan juga ada di sini. Banyak banget informasi yang penting di sini ya untuk para petani gitu. Iya. Misalkan para pengunjung ingin mendapatkan informasi ini berupa koleksi non cetak ya, artinya elektronik atau e-book, itu bisa mendownload di repositori pertanian. Oh iya. Nah, ini kan buku cetaknya, karena di dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 30 tahun 2021 itu pengelolaan karya cetak dan karya rekam. Nah, karya rekamnya di mana? Ya itu salah satunya di repositori gitu. Ini bisa diakses secara langsung di repositori pertanian. Diakses berarti itu website Pak? Iya, repositori apa tuh Pak? Boleh dikasih? repositori.pertanian.go.id. Iya, berarti bebas diakses ya Pak? Kita bebas, sangat bebas itu, full text. Oh, oke. Full text ya. Oke sahabat, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan ya di perpustakaan yang semuanya udah tertata rapi. Ternyata yang di belakang ini harus banyak sekali mengumpulkan buku, mengolah, terus mengumpulkan lagi, dan selanjutnya untuk disediakan di layanan. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Iya, ternyata di perpustakaan ini banyak ya prosesnya ya. Wah, banyak banget prosesnya seperti itu. Baiklah kalau gitu, terima kasih. Terima kasih Pak, banyak sekali informasi yang kami dapat Pak. Kedatangan selanjutnya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami meneruskan kunjungan seru kami. Kami pun sempat bercakap-cakap sejenak dengan beberapa pengunjung. Ini sih Kak, boleh ikut duduk? Silakan. Dari mana nih Kak? Aku dari Bogor. Aku dari Bumiayu Kak. Oh, lumayan ya Kak, jauh. Kalau kakak-kakak sendiri dari mana? Kita dari Jakarta. Iya, emang seneng ke perpustakaan, keliling-keliling gitu. Sama di sini kita juga suka-suka nyari koleksi-koleksi
perpustakaan seperti itu. Untuk kakaknya, kalau di sini ada koleksi-koleksi yang disuka? Kalau aku sih di sini seringnya bacanya majalah-majalah ya, tentang pertanian. Tentang pertanian seperti itu ya. Lengkap ya Kak di sini? Lengkap. Kalau aku random bacanya. Mau Random? baca apa, aku baca. Emang senang Penyuka baca ya? berarti. Sama kayak kita. Gitu. Kalau untuk di sini fasilitasnya gimana Kak? Menurut kakak sendiri? Kalau menurutku sih bagus sih ya, karena kalau kita kebingungan pasti nanti ada petugas yang bantuin. Misalkan mau cari buku apa, nanti diarahin ke komputer. Terus mungkin juga kalau misalkan kita bingung tempatnya di mana, kayak ke toilet, nanti diarahin. Iya, diarahin juga. Ada petunjuknya juga. Fasilitasnya bagus ya berarti ya Kak menurut kakak. Menyusuri ruang demi ruang, ada sebuah ruangan yang menarik perhatian kami, yaitu ruang antiquariat. Dalam ruang ini tersedia buku lawas atau buku antik, Selamat siang Pak. Siang. Iya. Ini buku antiquariat ya Pak ya tempatnya? Ya betul. Ini adalah ruangan tempat penyimpanan koleksi-koleksi tua kita, koleksi yang dikenal dengan antiquariat ya. Kita simpannya di sini. Kita ini untuk display, kemudian di sana untuk yang kita simpan di dalam lemari roll off. Ini ada berapa ya Pak ya koleksinya untuk buku antiquariat ini? Ini yang sudah masuk ke dalam database sekitar 8.000-an ya, 8.600. Kemudian kalau eksemplarnya sekitar 11.000 eksemplar. Banyak ya. Koleksi-koleksi tua kita ini kita bisa melihat bagaimana koleksi zaman dulu ini disimpan dalam box kaleng begini nih. Ini dalam kotak kaleng ini. Nah, ini tentang foto-foto anggrek ya. Bunga anggrek, foto-foto hasil eksplorasi dulu di Nusantara. Ini antik juga ya Pak berarti? Dari kulit lembu ininya. Koleksi jilidnya ya, covernya nih. Tebal banget gitu ya. Tebal sekali itu. Nah, ini juga termasuk yang cukup tua juga. Ini sekitar 1600-an. Tentang sejarah tumbuh-tumbuhan. Ini yang ditulis oleh Ramberti Dodoni ya, Dodoni. Nah, ini tentang tumbuh-tumbuhan, tapi ini masih umum. Karena ini masih levelnya masih skalanya dunia. Jadi ini yang kita terima. Jadi kalau kita lihat sejarah zaman dulu sebelum pada saat perpustakaan ini namanya Bibliotheca Bogoriensis dibentuk. Nah, itu kita punya 25 judul koleksi awal. Nah, ini salah satunya ini. Ini yang termasuk. Nah, yang ini. Ini jadi tidak hanya selalu cetak seperti tadi ya, dan untuk narasi, tapi juga ini kumpulan foto. Mungkin kalau kita tahu, mungkin kalau ada tahu ini Linnaeus ya. Jadi kalau kita lihat bahasa Latin suka ada misalkan Oriza Sativa, misalnya wakilnya ada L, misalkan ya. Nah, L itu nama ini, nama dia yang jadi dia itu seorang botanis di bidang tanam tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ini salah satunya adalah ini kumpulan foto dia. Jadi koleksi-koleksi tua tadi, kita punya database tentang koleksi yang kita miliki itu dalam bentuk database yang bisa diakses secara online. Oke sahabat, bagi yang ingin mengakses koleksi-koleksi antiquariat ini bisa diakses di IP address di bawah ini. Nah, begitulah yang bisa saya jelaskan tentang ruangan ini. Ya. Kemudian kalau bagaimana kita proses perbaikan itu kita bisa amati atau kita bisa lihat, mungkin kita bisa nanti mengunjungi ruang di basement. Ada tempatnya sendiri ya Pak? Yang berbeda di bawah. Kita bisa. Mari kita sama-sama ke sana. Oke Pak. Ini ruangan apa ya Pak ya, kalau boleh tahu ini? Ini ruangan tempat kita melakukan perbaikan koleksi. Jadi kita melakukan perbaikan dari koleksi-koleksi yang sudah tua, maupun sebenarnya yang baru juga ada beberapa yang bisa diperbaiki. Nah, kita lakukan perbaikannya di sini.
Nah, ada beberapa kegiatan ya yang kita lakukan di ruangan sini. Yaitu pertama kita lakukan pencucian. Oke, tahap-tahapnya gitu ya Pak. Ya, kemudian penjilidan. Kemudian ada laminasi juga di sini. Kemudian nanti terakhir ada alih media. Nah, untuk proses pencucian nanti kita gunakan beberapa bahan kimia. Ya. Mulai dari pencucian atau perendaman dengan PK. Kemudian kita lakukan perendaman dengan asam oksalat. Dan yang terakhir kita lakukan perendaman menggunakan asam karbonat. Nah, baru sesudah itu kita kering anginkan. Oh, seperti itu. Menarik ya Pak ya? Ya, sebetulnya cuci buku gitu. Perlu keterampilan yang jelasin, keterampilan dan ketelatenan dalam melakukan pencucian tadi. Karena setiap halaman kertas itu dibuka satu-satu. Kemudian nanti kita lapisi dengan kasa ya, sekitar 10 atau paling banyaklah 12 halaman. Itu nanti direndam di setiap boxnya, box cairannya tadi ya. Gitu. Karena kalau kelebihan atau kebanyakan halamannya itu juga kurang bagus. Tapi kalau terlalu sedikit juga tidak efektif lah, tidak efisien. Gitu. Kita nanti langkah keduanya laminasi. Nah, laminasi di sini. Jadi laminasi ini sebetulnya itu lanjutan kegiatan dari tadi pencucian. Setelah dicuci, sesudah kering angin kan? Kering angin. Nah, baru di sini nanti dilapisi oleh kertas tisu. Nah, ini kertas tisunya. Mungkin ini kertas tisunya nih. Jadi jalan. Kertas tisu. Kemudian menggunakan ini perekatnya. Ini perekatnya namanya lem CMC. Tisunya juga tisu apa ya Pak? Ya, ini tisunya khusus dari kita beli dari Jepang. Gini. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya. Nanti ini dilapiskan pada permukaan kertas. Kemudian baru dikasih lem CMC. Baik. Seperti itu. Nah, dengan ini nanti posisi atau kekuatan kertas menjadi lebih meningkat atau lebih bertahan. Ya. Nanti sesudah sama ini juga sesudah selesai dikering anginkan, ya tidak boleh dijemur tapi harus dikering anginkan. Jadi dijemurnya jangan dijemur matahari gitu, jangan nanti malah kertasnya rusak. Tapi harus kering angin. Biasanya sekitar kalau misalkan hari ini dijemur, besok hari ini dikeringkan, besok sudah bisa kita lakukan penjilidan ulang. Prosesnya berarti dari pencucian, dilaminasi, langsung ke penjilidan. Ya. Jadi sesudah nanti dirapikan, nanti dijilid ulang. Ya. Dan kemudian langkah terakhir mungkin nanti kita lakukan alih media. Ada ruangannya di sebelah sana. Boleh ke sana Pak? Untuk tahap selanjutnya apa aja ya Pak ya? Tahap yang terakhir atau tahap yang berikutnya sesudah kita dari sana, maka kita melakukan alih media. Alih media atau digitalisasi ya, digitalisasi. Yaitu memindahkan atau mengalih mediakan dari versi atau bentuk cetak menjadi bentuk digital. Biasanya bentuk digitalnya dalam bentuk PDF file. Nah, ini beberapa bahan ya atau koleksi-koleksi tua kita yang akan kita alih mediakan. Nah, ini yang kita akan alih mediakan dengan menggunakan scanner yang kita miliki. Nah, ini contohnya, ini tentang peta ya, peta pertanian di Jawa dan Madura. Terima kasih Pak telah memberikan informasi tentang anti akuariat ini. Sebenarnya nanti kita bisa belajar seperti ini. Informasi baru yang sangat menarik buat kami ya Pak. Makasih banyak. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih sudah datang berkunjung di sini.
Nanti Anda bisa mungkin mengajak teman-teman gitu ya. Wah, siap, Pak. Datang ke sini berkunjung baik untuk memanfaatkan ataupun untuk mengetahui lebih banyak tentang koleksi antiquariat. Kemudian Anda juga bisa bisa menginformasikan kepada teman-temannya untuk bisa mengakses melalui tadi yang sudah saya sampaikan ya. Siap. Kemudian juga nanti Anda ini bisa ke gedung P3D. Wah, apa tuh Pak? Perpustakaan dan Pengetahuan Digital Pertanian. Yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 70. Di sana adik-adik bisa melihat bagaimana pemanfaatan ruangan yang mungkin cocok untuk para generasi milenial. Silakan anak ke sana. Kalau dari sini mungkin lebih mudah ya ke sana. Bisa pakai Grab atau pakai apalah online ya nanti. Atau juga bisa pakai kalau pakai bawa motor atau pakai kendaraan lain bisa tinggal lurus aja ke arah sana ke arah utara kalau dari sini. Siap kalau gitu Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih banyak Pak. Setelah melakukan perjalanan panjang melihat koleksi buku, kita akan melihat juga bagaimana pustaka mengembangkan koleksi digitalnya. Hal ini diwujudkan dengan hadirnya Perpustakaan dan Pengetahuan Pertanian Digital atau P3D. Tidak kalah seru di sini, sebuah bangunan modern lengkap dengan coworking space kekinian. Ada banyak spot menarik di sini, seperti audiovisual, coworking space. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu, Dek? Iya, kami vlogger edukasi dari Jakarta. Sedang melihat-lihat aja perpustakaan nih. Kalau di perpustakaan ini tuh layanannya apa aja, Bu? Oh iya, baik. Jadi kita ada 3 lantai, Mbak. Nah, lantai kedua ini tadi kan sudah di lobi. Lantai kedua ini adalah layanan untuk akses perpustakaan digital. Karena akses perpustakaan digital kita sudah menyediakan, sebelah sana ada layanan untuk akses perpustakaan digital. Ada beberapa komputer yang sudah kami sediakan untuk pengguna kita, itu gratis dan free wifi. Kita juga ada yang sebelah sana, yang sebelah kiri ada untuk personal. Jadi kalau ingin sendiri-sendiri bisa ada yang personal. Kita juga punya koleksi buku-buku di sini, walaupun tidak sebanyak koleksi di main office kita di Jalan Juanda, tapi di sini juga kita sediakan beberapa koleksi pertanian juga. Seperti itu. Luar biasa ya, Bu. Kemudian kita punya layanan juga di lantai 3, yaitu namanya co-working space, di mana kalau di layanan lantai 3 ini lebih kepada layanan untuk pengguna yang ingin berdiskusi atau ingin belajar bersama, karena di sana ada spot-spot untuk berkumpul. Kemudian kita tidak menjadi komputer, tapi kita punya layanan audiovisual juga. Kita bisa memutar film di sana atau ingin berdiskusi secara berkelompok, kita sudah sediakan tempatnya di lantai 3. Iya, betul. Betul, dan itu free ya, gratis. Luar biasa, Bu. Berarti untuk rata-rata di sini pengunjungnya berapa ya, Bu ya? Pengunjungnya itu kalau per bulan itu bisa sampai 250. Dan pengguna kita tuh rata-rata tuh paling banyak adalah mahasiswa, pelajar juga dan masyarakat umum. Dan tidak jarang juga masyarakat umum tuh mereka membawa anak-anak mereka ke sini. Jadi anak-anak tidak dilarang untuk masuk ke perpustakaan, tapi harus didampingi oleh orang tuanya. Waktu itu saya melihat-lihat di internet perpustakaan di Bogor di mana saja. Terus saya melihat perpustakaan P3D ini di Jalan Ahmad Yani. Kemudian saya lihat ulasannya, ada kalau perpustakaan itu terbuka untuk umum. Lalu setelah saya mencoba untuk berkunjung di sini tuh ternyata fasilitasnya nyaman, terus banyak ada fasilitas seperti komputer, ada AC-nya gitu. Juga ada ke tempat seperti untuk terkelompok gitu. Kemudian saya mengajak teman-teman saya juga, ada yang dari Cilebut, dari Bojonggede untuk datang ke sini karena tempat ini cocok untuk kami yang sering kerja kelompok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marika Kurnia Putra, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, program studi kimia.
Jadi saya ingin menyampaikan beberapa testimoni saya untuk perpustakaan yang ada di salah satu kota Bogor ini. Jadi untuk perpustakaan ini yang saya rasakan gitu ya, untuk suasananya itu hening, dan juga untuk secara fasilitasnya juga sangat memadai, baik dari secara wifi-nya, untuk dari segi bukunya, ataupun dari segi suasananya, ataupun dari AC-nya juga di sini, untuk suasananya juga dingin. Jadi cocok banget lah bagi kita untuk mahasiswa yang ada di kota Bogor. Jika kita ingin sekedar mungkin hanging out, untuk keluar, untuk refreshing pikiran, untuk healing, ataupun ingin mengerjakan tugas, mungkin di sini juga suasananya juga sangat enak. Lalu di sini juga mungkin untuk duduknya juga enak di sini, untuk kursinya juga di sini empuk. Mungkin untuk kedepannya, untuk perpustakaan ini semoga bisa lebih sukses dan maju untuk kedepannya. Dan juga mungkin melengkapi lagi dari segi bukunya, ataupun mungkin dari segi fasilitas-fasilitas yang mungkin masih kurang. Mungkin itu saja untuk sekedar testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk meningkatkan pengetahuan petani yang berujung pada peningkatan kesejahteraan, Pustaka melakukan kegiatan PKBIS atau Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosial. Bantuan-bantuan yang telah diberikan dari Kementerian Pertanian melalui Pustaka Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut. Bantuan untuk taman baca berupa buku dan perlengkapan lainnya. Pelatihan ke Taman Teknologi Pertanian Cigombong, Bogor. Bantuan ayam KUB. Edukasi dan pembinaan literasi berbasis inklusi sosial. Selain mengelola perpustakaan, Pustaka juga mengelola penerbitan pertanian. Halo Sobat Tani, sekarang Kementerian Pertanian punya penerbitan loh, namanya Pertanian Press. Ada 3 alasan penting kenapa harus ada penerbitan. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi explicit knowledge, utamanya buku, dari tacit knowledge atau pengetahuan yang masih ada di pikiran masing-masing orang, baik itu pegawai Kementerian Pertanian maupun luar Kementerian Pertanian. Kedua, untuk meningkatkan hasil terbitan buku. Kenapa bisa meningkat kualitas hasil terbitan? Karena melalui penerbitan, naskah akan direview oleh pakar terkait. Kemudian akan dilakukan penyuntingan, baik penyuntingan substansi maupun mekanis oleh editor. Selanjutnya, naskah akan diproses desain dan tata letak sehingga menjadi buku yang menarik. Kemudian yang ketiga, untuk menyebarluaskan pengetahuan hasil terbitan. Nah, teman-teman semuanya bisa melakukan akses hasil terbitan Pertanian Press di sini loh. Selain itu, penyebar luasan hasil terbitan juga dilakukan melalui kegiatan bedah buku. Selama ini, contoh bedah buku yang sudah diadakan oleh Pertanian Press, misalnya bedah buku terkait buku adaptasi mitigasi iklim yang dikolaborasikan dengan penerbit BRIN. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama penerbitan. Kemudian yang kedua, Pertanian Press pernah melakukan bedah buku terkait dengan pupuk. Kenapa? Karena pupuk merupakan hal yang sangat strategis di pertanian. Semua petani membutuhkan pupuk. Melalui bedah buku ini, petani dan para penyuluh diberikan pengetahuan bagaimana cara membuat pupuk organik. Kemudian yang ketiga, Pertanian Press pernah melakukan bedah buku di Universitas Lampung terkait dengan petani milenial. Kenapa ini menjadi penting? Karena saat ini Kementerian Pertanian mendorong tumbuhnya petani-petani milenial yang baru. Nah, Sobat Tani bisa turut serta mengirimkan naskah tentang bidang pertanian untuk diterbitkan di Pertanian Press. Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi alamat redaksi berikut ini. Hari sudah senja, saatnya kami harus pulang. Makasih banyak Ibu.
Sebuah pengalaman yang tak akan mudah terlupakan. Pengalaman seru wisata edukasi menambah pengetahuan. Museum Tanah dan Pertanian yang bertemakan Connecting the Past to the Future memberikan informasi dan edukasi tidak hanya mengenai sejarah pertanian di Indonesia, tetapi kita juga menampilkan koleksi makromonolit, komoditas-komoditas pertanian, alat-alat pertanian, maupun alat-alat pertanian teknologi masa depan. Untuk itu, Museum Tanah dan Pertanian menyajikan 5 galeri. Galeri yang pertama yaitu Galeri Tanah, Iklim dan Lingkungan. Galeri yang kedua adalah Galeri Pangan dan Peradaban. Galeri yang ketiga, Galeri Kebijakan dan Komoditas. Galeri yang keempat adalah Galeri Peternakan, serta Galeri Pertanian Masa Depan. Nah, bagi para peneliti, bagi para dosen, petani, juga seluruh masyarakat, jangan lewatkan berkunjung ke Museum Tanah dan Pertanian, karena akan mendapatkan banyak manfaat dan edukasi, serta jangan lupa bisa menikmati spot-spot yang instagramable di Museum Tanah dan Pertanian. Oke, Sobat Mustani, yang menjadi daya tarik, salah satu daya tarik dari Museum Tanah dan Pertanian, salah satunya adalah rooftop yang berada di lantai atau di gedung D Museum Tanah dan Pertanian. Di sini kita bisa melihat view Gunung Salak, walaupun sekarang cuaca sedang tidak bersahabat, tapi kita bisa melihat view Gunung Salak dan juga ada beberapa gunung seperti Pangrango dan Gunung Gede di sebelah sana. Nah, itu dia tadi keseruan kunjungan dari SDIT Pelita Alam Tangerang. Kira-kira kunjungan dari mana lagi ya yang akan berkunjung di Museum Tanah Pertanian? Kita tunggu kunjungan berikutnya. Sampai jumpa! Perpustakaan Pertanian, gerbang menuju pengetahuan tak terbatas. Pustaka, library comes to you.